Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dusinantri Apinwa di sini akan menjelaskan mengenai materi kompensasi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Adapun sebelum saya memulai penjelasan materi, saya berterima kasih kepada Bapak Abdul Razak Jer, SEMSI, selaku Ketua Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sekaligus dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baiklah, langsung saja saya akan memasuki materi yang pertama, yakni mengenai pengertian kompensasi. Kompensasi ini sendiri memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama menurut para ahli, dan yang kedua pengertian kompensasi secara umum. Yang pertama saya akan menjelaskan arti dari kompensasi ini sendiri menurut para ahli. Salah satunya itu menurut Malayu SP Hasibuan mengemukakan bahwa kompensasi ini adalah semua pendapatan, baik uang maupun barang, langsung maupun secara tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Selanjutnya ada kompensasi karyawan secara umum, yakni seluruh imbalan yang diterima pegawai atas hasil kerja pegawai pada perusahaan atau organisasi yang ditempatinya. Kompensasi ini bisa berupa fisik ataupun non-fisik. Harus dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikannya kepada perusahaan atau organisasi tempat ia bekerja. Kompensasi yang baik akan memberikan beberapa efek positif bagi perusahaan ataupun organisasi. Yang pertama, mendapatkan karyawan yang berkualitas baik. Yang kedua, memacu pekerja agar bekerja lebih giat lagi dan dapat meraih prestasi yang gemilang. Yang ketiga, memikat pelamar kerja yang akan melamar kerja pada perusahaan. Yang keempat, mudah dalam pelaksanaan dan administrasi maupun aspek hukumnya. Dan yang terakhir, memiliki keunggulan dibandingkan para pesaing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai asas-asas kompensasi. Yang pertama, asas adil, di mana besarnya kompensasi yang diberikan atau dibayar kepada pekerja itu harus sesuai dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan pekerjaan, dan memenuhi persyaratan internal konsistensi. Dengan adanya asas adil ini menciptakan suasana kerja yang lebih baik, semangat kerja yang lebih baik, disiplin, loyalitas, dan stabilisasi karyawan menjadi lebih baik juga. Yang kedua itu ada asas layak dan wajar, di mana kompensasi yang diterima karyawan ini dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari kompensasi ini sendiri, yaitu yang mana tujuan pemberian kompensasi atau balas jasa ini adalah sebagai ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah. Adapun menurut Randall dan Susan mengemukakan bahwa tujuan dari kompensasi ini itu ada 7. Yang pertama, menarik pelamar kerja yang potensial, mempertahankan karyawan yang baik, meraih keunggulan kompetitif, meningkatkan produktivitas, melakukan pembayaran sesuai dengan hukum, memudahkan sasaran strategis, mengokohkan dan menentukan struktural. Selanjutnya yaitu ada sistem kompensasi. Yang pertama, sistem prestasi, di mana upah merupakan bentuk prestasi kerja, sering juga disebut dengan upah sistem hasil, di mana pengupahan dengan cara ini mengaitkan secara langsung antara besarnya upah dengan prestasi kerja yang ditujukan oleh karyawan yang bersangkutan. Cara ini dapat mendorong karyawan yang kurang produktif akan menjadi lebih produktif lagi untuk bekerja dan mencapai kompensasi yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu berdasarkan sistem waktu, di mana pemberian kompensasi ini dihitung berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, bulan, maupun tahun. Besarnya upah yang diberikan ditentukan oleh lamanya karyawan bekerja dan menyelesaikan pekerjaan. Sistem waktu ini juga memiliki kelebihan dan kelemahannya tersendiri, di mana kelemahan dari sistem waktu ini mengakibatkan mengendornya semangat karyawan yang produktivitas tinggi di atas rata-rata. Yang kedua, tidak membedakan usia, pengalaman, dan kemampuan karyawan. Yang ketiga, membutuhkan pengawasan yang ketat agar karyawan sungguh-sungguh bekerja. Yang keempat, kurang mengakui adanya prestasi kerja karyawan. Sedangkan kelebihan dari sistem waktu ini yaitu pertama, dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti pilih kasih, diskriminasi, maupun kompetisi yang kurang sehat pada karyawan. Yang kedua, menjamin kepastian penerimaan upah secara periodik.
Yang ketiga, tidak memandang rendah karyawan yang cukup lanjut usia. Yang ketiga itu ada sistem kontrak atau sistem borongan, di mana penetapan besarnya upah ini sesuai dengan sistem kontrak atau borongan yang didasarkan atas kuantitas, kualitas, dan lamanya penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan kontrak perjanjian di awal. Adapun program pemberian kompensasi ini merupakan salah satu hal yang paling penting bagi perusahaan maupun karyawan, karena akan memberikan gambaran sejauh mana perusahaan berkepentingan terhadap karyawan, seberapa besar kontribusi yang akan diberikan oleh karyawan kepada perusahaan. Adapun contoh pemberian program kompensasi yaitu pertama, tunjangan tahunan, tunjangan pensiun, tunjangan transportasi, maupun tunjangan asuransi kesehatan dan tunjangan yang lain. Selanjutnya ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam penentuan kebijakan pemberian kompensasi. Yang pertama, biaya hidup. Yang kedua, produktivitas kerja karyawan. Yang ketiga, skala upah dan gaji yang berlaku. Yang keempat, kemampuan membayar. Kelima, upah dan gaji sebagai alat untuk menarik atau mempertahankan dan memberikan motivasi kepada karyawan. Yang keenam, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Yang ketujuh, serikat buruh atau organisasi karyawan. Yang kedelapan, posisi jabatan karyawan. Dan yang kesembilan, pendidikan dan pengalaman kerja. Selanjutnya mengenai waktu pembayaran kompensasi. Artinya kompensasi harus dibayar tepat waktu dan tidak ada keterlambatan, agar kepercayaan karyawan kepada perusahaan semakin meningkat dan meningkatkan konsentrasi kerja karyawan juga. Selanjutnya di dalam kompensasi itu ada upah dan gaji, di mana upah merupakan wujud sarana pengganti jasa yang diberikan oleh organisasi kepada pegawai, di mana seluruh penerimaan resmi yang mereka terima dari organisasi dapat berbentuk uang atau jasa, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Sedangkan pengertian dari gaji sendiri yaitu merupakan balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Maksudnya, gaji yang akan tetap dibayarkan walaupun pekerja tersebut tidak masuk kerja. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai insentif di dalam kompensasi. Insentif sering digunakan untuk menunjukkan pembayaran jasa yang baik pada pekerja kasar ataupun administratif, yang memadukan pengawas upah yang dirumuskan termasuk gaji, tradisi makan minum, dan perumahan dalam arti input intensif merupakan balas jasa yang dibayar atas kesatuan keberhasilan. Berikut ada beberapa sifat dalam sistem pengupahan insentif. Yang pertama, sistem pembayaran agar diupayakan cukup sederhana sehingga mudah dimengerti dan dihitung oleh pegawai yang bersangkutan sendiri. Yang kedua, upah insentif yang diterima benar-benar dapat menaikkan motivasi kerja mereka, sehingga output dan efisiensi kerjanya akan lebih meningkat. Yang ketiga, pelaksanaan pengupahan insentif hendaknya cukup cepat, sehingga pegawai yang berprestasi lebih cepat merasakan nikmatnya berprestasi dan mendapatkan hasil yang lebih. Dan yang terakhir, besarnya upah normal dan standar kerja per jam hendaknya cukup merangsang pekerja atau pegawai untuk bekerja lebih giat. Baiklah, sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.